Oke, selamat siang Sobat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya lagi berkunjung ke Mawar Fashion, ada Kang Didi ya. Kang, boleh diceritakan kenapa sih berbisnis fashion ini? Kenapa berbisnis fashion ya? Jadi kalau berbicara UMKM, tadi bincang UMKM gitu ya. Kebanyakan UMKM itu biasanya terpaksa kan? Terpaksa, Okay. karena nggak ada jalan lagi gitu. Jadi berwirausaha lah akhirnya. UMKM lah gitu. Ya terpaksanya bagaimana? Kalau saya itu dulunya seorang purna migran. Nah, jadi istilahnya saya dulu kerja di negara luar, yaitu di Korea Selatan. Pulang-pulang itu bingung mau ngapain. Nah, istri di Taiwan. Oh, Taiwan, sama-sama. Sama-sama, jadi kita purna migran. Korea Selatan dengan Taiwan memang deket. Jauh dong. Kok bisa terhubung? Oh, ada Yahoo Messenger zaman dulu tuh. Oh iya. belum ada TikTok zaman dulu. Terus ketemuannya di mana itu? Ketemuannya pakai Yahoo Messenger gitu kan. Nah, di room gitu. Di room ada zaman dulu ada forum PPI ya. Pelajar Indonesia yang di luar negeri juga kita masuk di situ. Ya, akhirnya ketemu. Gitu. Nah, kenapa di UMKM? Pulang dari sana tahun berapa? Tahun 2013 saya pulang. 13 kan? Nah, langsung berwirausaha. Nah, saya memiliki cita-cita lah, punya keinginan, punya pengen mobil, punya pengen yang sama seperti kawan-kawan gitu lah Kang ya. Nah, saya melihat di wilayah saya ini dekat dengan sebuah pasar, yaitu Pasar Sandang Tegal Gubuk. Katanya itu kan pasar yang besar gitu Kang. Dari situ kita mudah mengakses segala-gala. Termasuk dari sisi bahan baku, dari sisi pemasaran, kemudian dari sisi produksinya pun ada di situ. Kalau berbicara bisnis, kalau sekarang kan saya udah tahu nih Kang, namanya bisnis itu harus ada riset gitu ya. Harus ada riset, ya, ada namanya SWOT analisis. Dulu sih nggak seperti itu sih, muhasabah aja gitu. Istilahnya. Saya tuh bisa apa ya gitu Kang. Duit ada nih. Duit ada. Habis dari luar negeri ceritanya teman-teman, duit ada nih. Ya udah, dengan melihat lingkungannya bahwa dekat dengan Tegal Gubuk, akhirnya beliau memberanikan diri untuk buka usaha fashion. Langsung ke fashion. Jadi fashion itu sebenarnya di akhir dulu Kang. Jadi sebenarnya di akhir. Saya pulang, usaha kebetulan di depan itu kan ada gudang, itu bekas depot air mineral. Itu bangkrut, saya buka LPK bahasa Korea. Tahun yang sama tersebut tidak ada pemberangkatan jalur dalam negerinya, sehingga bangkrut pula. Kemudian terakhir itu ya di fashion gitu. Itu modal kalau nggak salah saya punya hutang 28 juta, cash itu tinggal 2 juta. 2 juta cash ya? Cashnya tinggal 2 juta. Baru kepikiran di fashion Kang, kenapa nggak dari dulu gitu. Sebentar, itu kan mungkin kan modalnya banyak tuh dikumpulin ya waktu dari luar itu? Iya, modal banyak, bikin rumah gitu kan. Udah bikin rumah selesai, terus bikin depot air juga kan puluhan juta Kang. Ya. Terus perizinan LPK, lembaga pendidikan itu juga kan kursus ya itu? Kursus. Itu juga habis semua itu dalam perjalanan. Tinggal sisa 28 juta? Tinggal sisa 2 juta. 2 juta. Ya, itu udah dipinjemin oleh orang tua tuh 30 juta. 28-nya udah hilang, udah habis gitu. Tinggal 2 juta gitu. 2 juta inilah saya akhirnya belanja ke temen gitu. Terus kita jualan. Istri itu suka upload produk di Facebook teman-temannya dan laku Kang. Nah, akhirnya dari 2 juta itu berputar di tahun yang sama sehingga mencapai kalau nggak salah di akhir tahun ya, setelah kebutuhan makan segala macam udah selesai semuanya, itu sisa 8 juta di tahun 2015 kalau nggak salah, 14, 15. Nah, setelah itu baru tuh saya melihat kelihatannya istri itu butuh tenaga ya, warawiri. Akhirnya saya memberanikan diri, udahlah LPK daripada nggak menghasilin, kita tutup, semuanya kita tutup dan fokus di fashion Kang. Itu 2015? 2015, 2016. Nah itu pertama kali fashionnya itu seperti apa? Pakaian atau bahan? Awalnya kita belanja aja. Oh, belanja. Jadi belanja aja di Tegal Gubuk, belanja aja yang adanya di sana, misalkan gamis anak gitu, kita belanja gamis dewasa kita belanja, koko dan yang ada di pasar aja. Itu produk yang udah jadi? Produk udah jadi. Produk yang udah jadi terus dijual, tapi lewat dijual online? Lewat online, gitu.
Kemudian di tahun 2017 dari tahun 2015 itu kan ya rada galau lah sampai tahun 2016, 2017 sudah saya putuskan, udahlah saya di fashion gitu. Nah, permintaan semakin banyak dalam 1 tahun itu Kang. 2017 saya mencoba untuk belajaran konveksi gitu. Kenapa? Karena tadi orang yang saya belanjain tuh Kang udah nggak mampu supply saya tuh. Misal 1 minggu kita kebutuhan katakanlah 1000 pieces. Nah, si pensuplai itu mampunya cuma 500, 800. Kan akhirnya kita butuh. Akhirnya bikin konveksi sendiri. Bikin konveksi sendiri. Gitu. Oke. Nah, berarti Kang Didi itu lebih concernnya adalah di fashion muslim. Pakaian muslim. Fashion muslim dan kategorinya di busana muslim anak sih. Oh, anak. Anak. Dewasa nggak ada? Dewasa ada, cuman sekedar ya ala kadarnya stok gitu. Oh. Sebagai pendukung saja. Ya. Kenapa memilih anak? Kalau dulu sih kita percayanya ya, bahwasanya kan kita pilih tuh Kak, ada semua. Dewasa, cowok cewek dan anak cowok cewek gitu ya. Nah, yang laku ini ternyata di busana muslim anak gitu. Jadi mungkin bahasa orang Jawa mah rezekinya di sini gitu Kang. Rezeki di anak. Padahal sih kalau misalkan kita menilik secara keilmuan sekarang berdasarkan riset gitu ya. Orang itu ya istilahnya kita sebagai orang tua lebih cenderung membelikan busana muslim anak ketimbang orang tuanya gitu. Terus setelah belajar gitu Kang. Jadi ibaratnya gini, kalau orang tua ya berpikir bahwa yang penting anak-anak dulu deh. Iya. Masalah dia itu pakaian yang nggak baru ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, no problem. Malu itu orang tua kalau anaknya pakaiannya itu aja ya. Betul. Kalau orang tua kan nggak pernah diledek. Bajunya misalnya lama ya gitu. Kalau anak-anak kan kayaknya ada kebanggaan ya bagi anak ya. Pasti ya. Kalau misalnya pas Lebaran anak pakaiannya baru, anak-anak pasti suka banget ya. Bukan hanya Lebaran Kang. Menurut riset saya, catatan saya langgan ya. Kalau paling tidak orang tua itu membelikan 2 setel busana muslim setiap tahunnya. Paling tidak itu minimal 2. Apalagi misalkan warna putih, itu bisa sampai 3, sampai 4. Cepat kotor sih kalau putih itu Kang. Oke, berarti itu Mas Didi udah melakukan riset juga? Iya, kalau saat ini udah melalui riset lah. Kalau dulu sih misalnya asal jualan aja lah. Jualan laku, itu yang laku ya udah kita optimasi yang itu gitu. Belanja lagi yang itu atau produksi lagi gitu. Nah, waktu dulu kan merintis itu pasti merasakan apa ya? Dulu ibaratnya waktu di luar negeri kan penghasilannya ya kalau tahu sendiri lah, kalau di luar negeri kan perbedaan kurs juga pengaruh kan. Ibaratnya ya di sini sekian, di sana udah lebih besar lah. Kan kalau di luar itu pendapatan bulanan kan tetap ya. Sementara ketika bicara bisnis, bicara usaha itu kan tidak tetap ya. Iya. Bagaimana tuh mengelola ya terutama mental ya? Pasti. Itu Kang. Jadi saat saya putuskan pulang dari luar negeri Kang, saya itu dalam diri nggak mau balik lagi. Sehingga ketika kepulangan terakhir, saya itu nggak bawa satu oleh-oleh pun dari Korea Selatan. Baju pun saya tinggalin. Jadi saya sudah meniatkan diri yang namanya TKI sukses atau migran sukses itu adalah migran yang nggak balik lagi ke tujuannya sebagai pekerja tentunya. Kalau jalan-jalan no problem ya. Gitu. Karena itu saya pernah pulang sebelumnya tahun 2010 itu saya pulang. Saya menikah dengan istri, terus cuti kemudian berangkat lagi. Gitu. Sehingga ketika ada Kang masa dimana saat usaha itu surut ya, dan terpikir dalam benak itu jalan satu-satunya ya saya harus mendaftar ke luar negeri lagi. Dan ini menjadi sebuah dilema besar bagi kawan-kawan yang pernah kerja ke luar negeri, itu pasti merasakan hal itu Kang. Sulitnya mencari kerja, sulitnya berwirausaha di sini. Tapi kalau misalkan kita memiliki keyakinan yang kuat gitu, bahwasanya segala sesuatu pasti ada jalan. Gitu. Masa kita lahir di sini, Gusti Allah nggak ngasih penghidupan di sini gitu kan? Ya alhamdulillah terbuka lah Kang. Kenapa nggak mau balik lagi ke sana itu karena apa? Ya tadi mental tadi, sikap mental keyakinan tadi pertama. Yang kedua, satunya kan keyakinan dulu ya. Yang kedua, kita sebagai manusianya harus ikhtiar Kang.
Nomor satu adalah saya hilangkan rasa minder dulu. Saya lulusan SMA. Kadang tuh menyikapi orang yang lebih besar pangkatnya atau orang kantoran, kadang suka minder. Yeah. Itu minder itu membuat keterbatasan kita untuk berkembang. Dan yang ketiga adalah mencari informasi, link, koneksi gitu. Misal dalam bisnis kan ada banyak forum kan. Yeah. Di Cirebon sendiri ada namanya Dinkop UMKM, ada Dinas Perdagangan, ada Rumah BUMN gitu, dan banyak yang lainnya. Nah di situ kita masuk. Kang nggak punya kenalan, ya coba berkenalan gitu. Masa kenalan juga harus diajarin gitu. Ada sempet Kang gitu, teman yang pulang dari luar negeri. Saya udah ke sana, kok nggak diladenin segala macam. Ya karena memang nggak kenal gitu. Mungkin beliau sebagai admin sedang sibuk gitu kan. Coba deh berkenalan secara dari sisi lain gitu kan bisa jadi. Kang Didi kan ibaratnya merubah mindset bahwa saya dulu obsesinya adalah kerja di luar negeri untuk menghasilkan cuan lah dengan bekerja di luar negeri. Diminum dulu aku punang. Siap. Nah, merubah mindset itu kan perlu waktu nih. Apalagi Pasti, Kang. ibaratnya kan Pasti. Kang Didi di sini belum punya pekerjaan kan? Pasti belum. Pulang dari luar negeri 2 hari saya itu minder galon kan. Hah? Galon tuh naik odong-odong. Ya. 2 hari ada namanya di Korea itu kukminyinggem. Kalau bahasa Indonesia itu tabungan pensiun. Nah di sana saya mendapat 1 bulan dari Korea, saya itu dapat tabungan pensiun. Walaupun saya di sini dapat transferan tuh dari negara Korea, jepret. Nah itu saya belikan odong-odong. Oh, udah. Odong-odong buat galon tuh kan. Iya. Nah, galonnya saya udah ada gitu. Dulunya kan pakai motor, sehingga dengan odong-odong ini akses kita lebih banyak tuh. Wah, bawanya lebih banyak, kemungkinan juga penghasilan lebih besar dong. Nah, kebetulan waktu lagi dulu manajemennya kan nggak disiplin gitu. Yang penting ada karyawan masuk, mau ada catatannya kurang segala macam, nggak apa-apa lah gitu. Nah, sekarang saya benahi, ternyata karyawan ini malah ngerasanya pelit lah, dikekang lah gitu, akhirnya mundur gitu, nggak ada yang kerja, ya udah saya tandang sendiri, walaupun sebagai owner, sebagai pemodal, ya udah kalau nggak ada yang kerja saya tandang kan. Sebenarnya saya tak pengen tahu lapangan, jadi 2 hari dari Korea saya minder. Ya dia kalau bahasanya di sini mah diaru-aru, istilahnya diledek gitu kan. Iya. Baru pulang luar negeri minder kayak uangnya nggak apa aja, nggak kepake lah gimana gitu. Ya urusan mereka gitu ya. Biarin aja ATM uang di tabungan mah gitu. Jadi keliling jualan galon gitu ya, air aqua ya. Insya Allah saya dikenal di sini di wilayah desa ini, Kebon Duri, Giongan gitu. Saya dulu dikenal sebagai tukang galon. Pulang dari luar negeri, jadi tukang galon. Iya. Terkenalnya. Iya, nggak apa-apa gitu. Karena bagi saya yang penting kerjaan itu adalah halal gitu. Ya. Salah satu yang bisa menghambat daripada suksesnya purna migran itu adalah rasa malu. Ya. Rasa malu, minder tadi tuh. Tuh saya dulunya di sana, di luar negeri saya tuh gajinya 25 juta kan. Ya. Seandainya sekarang saya ditempatkan di Korea, 40 juta per bulan saya mudah mendapatkannya. Ya. Karena saya mengetahui cara-caranya. Tapi kalau mau pulang di Indonesia kan segala sesuatunya udah berbeda. Ya udah kita terima yang ada dan dijalani. Nggak usah mencari yang sesuatu yang nggak ada gitu. Nah, tadi kan proses itu ya dari 2013 terus jualan galon. Berapa lama? Nggak lama, paling 6 bulanan. 6 bulan. Habis itu banting setir ke LPK. Buka LPK. Buka LPK sekitar 1 tahunan. Habis itu habis semua ya udah. Sempat ada tawaran juga. Dulu saya di Korea Selatan kebetulan dekat dengan kepolisian di sana kan. Sampai saya buat SIM di sana gitu. Nah, di sana nelpon temennya waktu tahun 2015-16 itu kalau nggak salah booming alat kecantikan Korea. Ya. Nah, di Cilegon itu ditelepon saya tuh, Mas kesini aja ikut bantuin translate gitu. Nah kebetulan istri saya ini nggak mau ditinggal, cukuplah ditinggal 5 tahun kata dia. Capek.
Ya berpikir lagi, sempat juga ngajar gitu, ngajar sambil di sini kebetulan ada LPK ataupun sekolah SMK gitu ya, yang misalnya honor nggak seberapa sih, cuman ya lumayan gitu lah, sempat. Nah dari itu berarti LPK itu hampir 1 tahunan ya? Hampir 1 tahun. 1 tahunan ketika memutuskan untuk tidak memperpanjang itu kenapa? Tadi dalam tahun 2006, kalau saya ingat-ingat lupa ya, 15 ataupun 16 itu posisinya LP tahun itu tidak ada yang namanya tes G2G, government dari pihak Indonesia ke Korea Selatan. Akhirnya ada sekitar 15 anak yang daftar ke saya. Salah satunya mengkasuskan saya. Di orang tuanya tuh nggak terima bahwasanya ini LPK bodong gitu. Padahal jelas namanya lembaga pelatihan kerja atau lembaga pelatihan bahasa Korea gitu ya. Kami bukan memberangkatkan. Cuman orang kampung kan ngertinya yang namanya LPK memberangkatkan, Kang, gitu. Iya. Nah, di situ mental saya karena belum begitu banyak kenal orang ya. Ya rada down lah. Akhirnya dipikir-pikir enak ngurusin barang ya daripada ngurusin orang gitu loh, Kang. Akhirnya memutuskan untuk menutup LPK itu. Tutup aja deh gitu. Nah, ditutup itu karena ya tadi berbarengan yang uang 2 juta tadi gitu ya, Kang. Istri itu ternyata ada hasil di sini dan keteteran untuk belanja sendiri di pasar gitu. Saya kasihan gitu. Ya udah, akhirnya saya di rumah aja. Oh iya, kebetulan waktu saya buka LPK-nya itu di Tuparef, Kang. Oh, Cirebon. Iya, jadi perjalanan sini sana aja kan 1 jam gitu kan. Setelah LPK tutup, kemudian ke fashion. Fashion itu sebenarnya merintis juga dari awal ya? Merintis dari awal, saya nggak punya kenalan, nggak punya saudara, nggak ada gitu. Ya awal mulai gitu, saya izin, Kang, saya beli bajunya 1 ya. Iya silakan, tapi saya izin foto-foto ya produk yang lainnya. Iya nggak apa-apa, udah gitu. Terus besoknya lagi seperti itu lagi, ada pesanan lagi, sampai saya mengenal. Akhirnya supplier ini, pedagang ini akhirnya bosen gitu rupanya. Udah Mas, bawa aja semuanya, Mas punya uangnya berapa? Saya misalkan punya uang 1 juta, udah bawa aja senilai 10 juta itu. Tapi saya juga memegang prinsip, Kang, biasanya kalau saya berhutang, maksimal misal saya punya uangnya 1 juta nih, saya bawa barangnya 2 juta gitu, nggak melebihi daripada 2 juta gitu. Paling kemungkinan saya mampunya ini, Kang, gitu. Udah bawa aja gitu. Saya nggak mau lah gitu. Ya akhirnya berjalan gitu. Ya setiap hari, hampir setiap hari saya ke rumah supplier, kan rumahnya juga kan di wilayah Tegal Gubuk juga gitu ya. Kalau Tegal Gubuk itu pasarannya kan hari Sabtu sama Selasa ketemunya tuh. Nah, tapi kalau di rumahnya kan standby terus.